Bab 3841, Leluhur Kecil. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Saat suara siulan itu terdengar, seluruh hamparan dinding tikus yang luas, langit bergetar. Mencicit. Di bintang-bintang yang jauh, perubahan bintang yang paling dahsyat, ada beberapa getaran yang penuh ketakutan, dan samar-samar menyebar. Bintang-bintang ini paling dekat dengan atmosfer berkabut pekat dari komet yang bersuara tinggi, dan napasnya juga merupakan perubahan yang paling dahsyat. Di lubang tikus di bintang-bintang, yang mengantuk pastilah leluhur darah tikus angkasa yang paling kuat. Yesuan telah mengikuti jejak tikus emas, dan dari arah bintang-bintang ini, samar-samar merasakan napas, atmosfer yang mengerikan jauh melampaui batas. Itu hanya sekilas ketiadaan, dan pada saat itu seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Menurut perkiraannya, di antara bintang-bintang tertua, Senyan harus diperbaiki sebagai kekuatan yang melampaui keberadaan alam semesta, karena di daerah yang lebih pinggiran, Yesuan telah merasakan atmosfer batas dan melampaui Tuhan. Lingkungan itu seharusnya menjadi napas alam semesta yang kuat. Di antara bintang-bintang tertua, temperamen imersif dari para penidur lebih kuat. Selain melampaui keberadaan alam semesta, apalagi yang bisa terjadi? Pada saat ini, para penyintas kuno ini melampaui tingkat kosmik, tampaknya takut setelah dibangunkan oleh suara siulan, dan dengkuran terdengar. Menghadapi pemandangan ini, Tuan Tikus Emas benar-benar putus asa, dan sosoknya masih berjongkok di kehampaan, tetapi berteriak seperti hantu, ini tidak mungkin. Ling Huchong, bahkan leluhur abadi pun takut seperti ini, kamu curang. Apakah tingkat kosmik asli di belakang, apakah itu abadi? Kedengarannya cukup tinggi, tapi... Setelah mengatakan itu, Yesuan menoleh untuk melihat bintang-bintang kuno yang mendengar gentar dan berteriak, tetapi leluhur abadi tikus angkasamu tidak begitu baik, tetapi kamu dapat mengerti, bagaimanapun juga, itu tikus, bahkan jika itu abadi, keberaniannya masih sedikit kecil, itu bisa dimengerti. Ini benar-benar sengaja menyindir dan memalukan, dan itu pasti akan membuat leluhur abadi tikus luar angkasa yang telah terbangun oleh suara siulan, tetapi Yesuan tidak peduli. Mayat bayi tanpa kepala telah ditembak, apa yang dia takutkan? Hanya memanfaatkan kesempatan ini, untuk memukul dan mengejutkan tikus luar angkasa, keluarga ini agak tidak tahu malu, para penguasa dunia tidak memiliki wajah dan kulit, jika mereka tidak menakut-nakuti mereka, saya takut bersumpah di liga di masa depan. Setiap pelanggaran ringan, dan sedikit konflik kepentingan pasti akan menamparkan pisau di belakangnya. Masalah ini harus diselesaikan, jika tidak, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang besar di masa depan. Pada saat ini, mayat bayi tanpa kepala itu hanya jeritan, mengungkapkan tekanan, dalam pandangan Yesuan, jelas tidak cukup, setidaknya, jauh dari rasa sakit orang-orang ini, biarkan mereka ingat. Begitu saya membaca ini, sekilas wajah pria baik Yesuan melintas dan wajahnya suram, ya, apakah Anda hanya ingin menekan Tuhan? Di tengah jalan, kata-kata Yesuan tertegun, dan garis pandang dilepaskan dari tubuh tikus emas. Dia menyapu bintang-bintang tua yang mendengar gentar dan mencibir, sekarang leluhur abadi tikus ruang angkasa Anda mereka semua bangun, namanya sangat keras, dan sangat menakutkan untuk didengar. Apakah perlu mengeluarkan salah satu dari mereka dan membunuh tuan muda di tempat? Teman-teman kecil, salah paham. Tidak ada hal seperti itu, jangan impulsif. Aku tidak tahu apa-apa, ini bukan tentang kita. Booming, kata-kata Yesuan baru saja selesai, dan tikus emas yang tidak dikenal itu berteriak. Di bintang-bintang kuno itu, leluhur yang mengangkat ruang angkasa yang sebelumnya berteriak dan menjerit, dan mereka semua menjelaskan dengan panik. Sangat disayangkan bahwa temperamen mayat bayi tanpa kepala itu tidak terlalu baik. Bagaimana bisa terdengar dalam kata-kata ini? Selain itu, kali ini hampir dapat dianggap sebagai Yesuan dengan sengaja babi mati semacam ini tidak takut air mendidih, tekanan dipaksa untuk menembak, hati juga harus marah, meskipun tidak kepada Yesuan, tetapi orang lain tidak peduli. Hanya teriakan, tidak cukup untuk membiarkannya berventilasi, karena tembakan, maka Anda harus melihat sedikit darah untuk menjadi layak bagi diri Anda sendiri. Jelas bahwa tikus emas Tuan tidak melihatnya sama sekali, dan tidak ada minat bahkan pada tembakan itu. Akibatnya, beberapa leluhur abadi dari dosa-dosa langka di luar angkasa ini telah malu, tidak sampai penjelasan mereka selesai, suara ledakan besar tiba-tiba naik ke langit, yang jauh bintang-bintang kuno meniup darah langit, dan bintang-bintang pecah terbuka.
Sangat mudah, ruang abadi leluhur darah tikus-tikus. Seketika terbunuh, para dewa hilang. Namun, hanya yang ini, dan pencegahan harus memiliki derajat. Mayat bayi tanpa kepala telah menebak tujuan Yesuan, sehingga dia tidak menembak lagi, dan bahkan suara Xiao-Xiao menghilang. Arti dari panas dari dada kiri dengan cepat menghilang. Jelas, ini adalah ritme mayat bayi tanpa kepala sekali lagi tertidur lelap. Pada saat yang sama, di bintang-bintang kuno lainnya, ada jeritan horor lainnya, dan kali ini, perasaan gemetar lebih kuat. Dalam sekejap mata, leluhur tikus ruang angkasa abadi yang sangat mirip dengan mereka, begitu ringan dan berkibar, medan hancur total. Ini jelas merupakan kengerian besar. Leluhur tikus ruang angkasa yang masih hidup sudah takut bahkan aku tidak berani meminta belas kasihan. Di seberang kekosongan, situasi Tuan Tikus Emas bahkan lebih tak tertahankan. Pada saat ini, dia masih duduk di kehampaan, mulutnya terbuka lebar, matanya berputar-putar, dan wajah yang ditutupi bulu emas memperlihatkan penampilan seperti kertas. Pucat, aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Melihat Yesuan sungguh menakjubkan. Detik kedua, membunuh leluhur abadi. Setiap hari, ya Tuhan, setidaknya itu pasti kekuatan liar. Tiba-tiba lamban, seluruh Raja Tikus Emas seperti orang bodoh, jadi dia menatap Yesuan dengan sangat licik, mulutnya bergumam, tubuhnya terus-menerus bergoyang dalam penyaringan biji-bijian, darah abadi. Leluhur telah pergi, dan masalahnya ada pada dirinya. Saat langit runtuh, tingkat keterkejutan tidak dapat dikatakan. Hari ini, dia akhirnya menyadari bahwa apa yang dia provokasi adalah keberadaan yang mengerikan. Tidak mengherankan bahwa generasi setan dan nyamuk gila, nyamuk dan hantu tua begitu mengerikan di depannya. Ini awalnya terlihat dalam aslinya, tetapi dilupakan di belakang. Sekarang, sebenarnya menyinggung ini di belakangnya adalah dewa pembunuhan. Ini bukan bencana genosida. Jika dewa itu bersedia membunuh, tidak hanya seluruh tikus luar angkasa di luar akan dimusnahkan dalam sekejap, bahkan bagian dinding tikus ini yang mewakili darah keluarga tikus luar angkasa, saya khawatir sulit untuk lolos dari bencana ini. Memikirkan hal ini, Raja Tikus Emas bergidik, dan akhirnya kembali ke jiwa, terbebas dari keadaan stagnasi. Saat berikutnya, garis pandangnya dan Yesuan berhadapan, dan bibir yang terakhir bergerak sedikit, tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Baru saja dia mengucapkan sepatah kata, tikus luar angkasa kehilangan leluhur darah abadi. Memikirkan hal ini, Raja Tikus Emas sekali lagi tertegun, panik dan menyelinap di depannya, dan berkata sambil menangis, teman-teman kecil. Tidak, leluhur kecil, ini benar-benar salah paham. Sisi jurang di luar gua tikus. Mo Taye dan Mo Qigong berdiri di samping jurang saat ini, dengan wajah khawatir di wajah mereka, dan mata mereka tertuju pada jurang di bawah, tetapi sayangnya mereka tidak dapat melihat ujungnya, dan garis pandang hanya gelap. Di sebelahnya, kepala suku tikus ruang angkasa, Gua Ratuan, duduk bersila dengan kepala tikus kepala keluarga, dengan sejumlah kecil di depannya, minum, dan beberapa piring minuman keras dan roh di atas meja. Keduanya tampak puas satu sama lain, dan mereka membentuk kontras yang tajam dengan Mo Taye yang sedih. Alasan mengapa mereka berdua tinggal di sini adalah untuk melihat rencana Mo Taye dan Mo Qigong, yang akan mulai setelah tikus emas memasuki gua tikus. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka pada dasarnya bisa menebak. Beberapa, dan sebelum kepala biara bersama Yesuan jatuh ke jurang di depannya, dia juga diam-diam bersuara kepada kedua orang itu, menunjukkan bahwa jika ada perubahan pada hari pasar tikus, dan kedua orang itu tidak dapat menahan diri, sikapnya menjadi galak. Ambillah kedua orang ini sebagaimana mestinya. Ini jelas merupakan petunjuk, yang menunjukkan bahwa Tuan Tikus Emas akan ditembak di lubang tikus. Faktanya, inilah yang ingin dilihat oleh Gua Ratuan dan Milenium Tikus. Mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap apa yang disebut Tuan Rubah dan kelompok iblis ini. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka sangat tidak bermoral. Bagaimanapun, Daozi keluarga itu tidak ada bandingannya. Ini adalah perseteruan yang hebat. Dapat dikatakan bahwa lubang tikus dan milenium tikus, pada kenyataannya, telah lama menunggu beberapa intoleransi, dan dengan penuh semangat mengharapkan gerakan abnormal di dinding pasar tikus. Terbukti bahwa Raja Tikus Emas telah menembak, mereka juga dapat memanfaatkan tren ambil Mo Taye dan Mo Qigong. Kesempatan ini akan segera datang. Booming, di kedalaman kegelapan di bawah, tiba-tiba terdengar suara booming, disertai suara siulan, yang merupakan gerakan mayat bayi tanpa kepala.
Teriakan mayat bayi itu membuat seluruh dinding tikus bergetar, dan sedikit bergetar. Meskipun kekuatan siulan ini tidak tersalurkan ke kekosongan di luar gua, seluruh dinding tikus bergetar dan memiliki saluran ruang angkasa. Sabuk hitam yang terhubung secara alami akan bereaksi. Ketika saya mendengar suara keras ini, Gua Ratuan dan Rat Millennium secara tidak sengaja tercengang. Tampaknya nama rubah itu sangat berbeda. Ini sebagian besar putus asa di dalamnya. Bahkan punggung hitam yang terhubung ke ruang Gua Rotan telah menghasilkan gerakan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa bagian dalam gua itu sangat besar. Namun, gerakannya besar dan hanya sekarat dan berjuang. Karena tikus emas utama telah ditembak, maka penyanyi dan tuan akan terdegradasi bahkan jika caranya memberontak, dan bakatnya ditakdirkan untuk jatuh. Untuk ini, tidak peduli apakah itu tikus atau 1000 lubang, itu sangat tak tertandingi. Belum lagi 3 generasi iblis, nyamuk gila, nyamuk dan hantu tua di belakangnya. Mereka tidak bisa datang langsung ke pasar tikus, bahkan jika mereka bisa, hasil akhirnya adalah mati. Sebagai tikus tingkat tinggi, mereka secara alami tahu bahwa ada tuan lain yang tidur di gua-gua tikus. Bahkan leluhur darah kosmik dan abadi memiliki beberapa leluhur. Ada perubahan nyata, dan dalam keberadaan ini, baru saja bangun menjadi leluhur darah tingkat kosmik, Anda dapat menekan semuanya. Karena alasan ini, setelah lubang tikus dan tikus hancur sedikit, bahkan jika wajahnya menunjukkan warna bahagia, saya sudah menunggu beberapa intoleransi, dan sekarang saya akhirnya bisa menembak. Di samping itu, garis pandang selalu memperhatikan Mo Taye dan Mo Qigong di kedalaman. Kegelapan di bawah, tetapi pada saat ini wajahnya tiba-tiba berubah. Yesuan telah berada di sana selama hampir 2 hari, tetapi tidak ada tanggapan. Pada saat ini, di kedalaman kegelapan di bawah, ada ledakan keras, dan ada suara siulan, yang jelas merupakan irama tangan-tangan. Meskipun masih belum pasti apakah itu terkait dengan Yesuan, mereka sama sekali tidak dapat melepaskannya. Pada saat pertama, saya menoleh ke Gua Ratuan dan Pasar Tikus, dan meminta 1 hari di lubang Pasar Tikus untuk melihat apa yang terjadi. Dengan kepala ini, Gua Ratuan dan Pasar Tikus berbalik di tempat. Pandangannya tiba-tiba, dan canggung, dan berteriak, "Ayo pergi, apa kalian berdua, beranikah kalian membuat permintaan seperti itu? Jika Anda ingin memasuki sarang leluhur keluarga saya, bahkan jika leluhur keluarga Anda datang ke Kaisar, tidak ada kualifikasi seperti itu. Semut yang tidak berada di 2 domain-domain Anda begitu sombong. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda dapat melayani orang." Selama pembicaraan, kedua lelaki tua itu telah menembak sejak awal, tetapi mereka bukanlah cara membunuh, tetapi hanya pengekangan dan penindasan. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu Mo Taye atau Mo Qigong, statusnya tidak biasa. Itu adalah puncak keluarga kerajaan iblis. Tuan Rubah telah ditakdirkan untuk dibunuh. Kemudian, tikus angkasa harus memiliki setidaknya 2 tangan yang bertenaga tinggi. Puncak keluarga kerajaan iblis adalah Sandera. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memaksa seluruh pasukan iblis di kehampaan di luar atmosfer tikus, meninggalkan kapal perang dan sumber daya, dan membanting keluar dari medan bintang tikus? Kedua monster tua itu adalah kultivasi wilayah utama domain, tetapi Mo Taye hanyalah bintang dari kesempurnaan agung 9 langkah, yaitu, Master Domain setengah langkah. Mo Qigong lebih lemah, menghadapi 2 Master Domain dan tembakan orang asing. Mereka hampir tidak memiliki perlawanan sedikit pun. Mereka terikat pada fisik mereka pada saat pertama, dan mereka tidak dapat melawan. Pada saat ini, saya hampir menunggu air mata terkelupas. Hati Mo Taye dan Mo Qigong tenggelam dan menyadari bahwa itu tidak baik dan mereka hanya meraung. Tikus yang tak tahu malu, kamu benar-benar kembali. Petik 2. Bagaimana kabar teman kecil Rubah? Apa tikus luar angkasamu? Apakah ini akan menjadi jalan buntu? Jangan membuat kesalahan. Lancang. Tidak menunggu kemarahan Mo Taye, pasukan tikus luar angkasa, Gua Ratuan, tiba-tiba membanting dan menyela kata-katanya. Wajahnya penuh kesedihan, biarkan kalajengking Rubah. Kali ini diperkirakan sudah tutup telepon, untuk kalian berdua, Hei. Di tengah jalan, kata-kata di mulut Ratwandong berhenti tiba-tiba, mulutnya terbuka lebar, wajahnya kusam, dan matanya melintasi Mo dan Mo Qigong, melihat ke kedalaman kegelapan di belakang mereka. Di garis pandang, ada 2 sosok yang dengan cepat menyapu dari dasar sabuk hitam. Siapa lagi yang bisa ada selain Tuan Rubah dan Tikus Emas? Tapi ini bukan kuncinya.
Kuncinya adalah, dalam dua sosok itu, pasukan rubah tidak hanya dalam bentuk, tetapi juga dengan tangannya, wajahnya dingin dan sombong, dan tikus emas di belakangnya sedikit membungkuk, wajahnya penuh dengan senyum menyanjung. Pandangan itu, persis postur seorang budak tua yang mengikuti tuannya. Situasi aneh ini langsung menggelegar di lubang tikus, dan kemudian tikus di samping tubuh juga melihat pemandangan ini, wajahnya sangat pucat, sangat terkejut di tempat, dia jatuh ke tanah, bergumam dalam mulutnya bahasa, lihat kamu, sial, apa yang akan terjadi. Pada saat berikutnya, Ratu Andong bergidik hebat, dan dengan cepat buru-buru menyingkirkan para domain lore yang mengikat Mo Taye dan Mo Qigong, dan menarik adonan untuk mengungkapkan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Jangan salah paham keduanya, tadi orang tua itu hanya takut bahwa kamu terlalu impulsif. Salah paham, ini pasti salah paham. Meskipun lubang tikus terbangun tepat waktu, pertama kali setelah kembali kepada Tuhan, ia mendapatkan kembali kekuatannya dan mengangkat ikatan antara Mo Taye dan Mo Qigong. Tetapi pada saat ini, Yesuan dan Raja Tikus Emas telah mencapai puncak sabuk hitam, tetapi jaraknya sekitar 1 kilometer. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua melihat pemandangan ini. Meskipun apa yang terjadi pada kedua orang itu belum pernah terlihat sebelumnya, tebak saja, Anda bisa menebaknya. Wajah Yesuan tiba-tiba tenggelam, dan suara dingin datang dari hidungnya. Untuk rasa malu tikus angkasa ini, ia benar-benar menyadarinya. Itu adalah kelompok tanpa wajah dan tanpa kulit. Dengkuran dingin terdengar di telinga, dan tikus emas dunia begitu takut sehingga jiwanya terbang cepat, dan rasa takut akan kematian diri juga diikuti. Bagaimanapun, di lubang pasar tikus, sekejap mata telah jatuh ke leluhur darah abadi, dan itu dibandingkan dengan leluhur lama, ia bahkan tidak menghitung kentut. Orang-orang benar-benar ingin menangkapnya, dan diperkirakan keberadaannya hanya teriakan, itu bisa membuatnya terbang menjauh. Di bawah jantung yang bergetar, Raja Tikus Emas tampak dingin, dan Yesuan belum menyerang, dan melangkah ke tebing di tepi Laut Hitam. Lai punya rumput, kalian berdua bajingan tua, apakah itu memperlakukan sekutu dan tamu kita seperti ini? Orang tua itu marah, bentak, dengan marah menghancurkan slogan sumpah serapah, dan Raja Tupai Emas mengerang di mulut, dan mengangkat tangan untuk memberi tikus 1000 lubang dan tikus milenium masing-masing dengan telinga besar. Kekuatannya tidak kecil, kedua penguasa leluhur, semuanya diambil oleh pisau telinga besar di tempat, dan ketika mereka akhirnya berhenti, mereka sudah tumpul. Tamparan di wajah ini benar-benar menggerakkan lubang tikus dan tikus itu. Pada saat ini, seluruh otak mereka kacau dan berderit, dan mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana leluhur mereka bisa seperti ini. Bahkan jika aku tidak bisa menekan rubah ini, aku tidak ingin takut padanya. Di samping, Mo Taye dan Mo Qigong juga membuka mulut mereka. Pada saat ini, mereka juga penuh dengan otak dan tanda tanya, dan mereka sangat sombong. Di depan mereka, mereka masing-masing ditampar dengan tamparan keras. Terlalu istimewa itu tidak benar. Setelah waktu minum teh, bintang pasar tikus di aula keluarga kerajaan tikus. Yesuan dan Mo Taye, Mo Qigong 3 orang, di bawah bimbingan Jinyu yang tak tertandingi, hanya duduk di aula. Begitu dia duduk, logam utama menggonggong tangannya dan tampak seperti dia terus memutar tangannya. Dia mengeluarkan beberapa roh dan roh langka dari harta karun penyimpanan. Mereka tidak mau mengeluarkannya sebelumnya, tetapi sekarang mereka tidak menginginkan uang. Umumnya, polanya diubah, dan harta karun itu dipersembahkan kepada Yesuan. Standar untuk seorang budak yang tidak bisa menjadi standar lagi. Menghadapi semua ini, Mo Taye dan Mo Qigong mati rasa, dan wajah mereka masih lamban, dan masih ada tamparan merah di wajah tikus dan tikus itu. Berdiri di kejauhan, saya tidak berani duduk di akarnya. Saya menatap leluhur keluarga dan menunggu Yesuan menjadi satu-satunya. Pada saat ini, mereka pasti mulai meragukan kehidupan. Di seluruh aula, hanya Yesuan yang tenang dan tenang, seolah-olah semua ini seharusnya terjadi. Dewa tua itu menikmati berbagai roh dan roh yang jarang terlihat di tempat biasa. Baru setelah dia memakannya, dia mengangkat kelopak matanya sedikit dan berkata dengan nada meremehkan, "Oke, semua orang duduk, kita sekutu, jangan terlalu banyak melihat. Selain itu, saatnya untuk membahas rencana tindakan selanjutnya." Raja Tikus Emas itu panik, dan dengan Tikus Wandong II, duduk dengan hati-hati, pasangan yang tepat. Teman kecil itu berkata terlalu banyak,
semua yang kamu ambil pada ide, dewa, bukan orang tua itu mengatakan di mana harus bertarung, tidak mengatakan apa-apa. Para pendahulu telah mengatakan bahwa kamu adalah tubuh Wanjin, keluarga leluhur, kerja keras semacam ini di medan perang, kita bisa melakukannya. Yesuan mengangguk, lalu berbalik, dan kemudian berkata, iblis ini tidak akan menghentikan ini. Alam semesta pertama harus bersatu, dan sekarang iblis dan tikus angkasa sudah menjadi sekutu. Alam semesta pertama tidak bagaimana dengan triad sebelumnya. Jika demikian, tujuan selanjutnya adalah pergi ke semut neraka. Apa pendapat para senior? Setelah itu, Yesuan berbalik untuk melihat tikus emas yang menyipitkan mata ke wajah dan tertawa. Tidak masalah, Xiaoyu mengatakan siapa yang harus dilawan, siapapun yang bertarung, orang tua itu tidak bisa membunuhnya. Raja tikus emas tidak memikirkannya, dan langsung menempelkannya. Wajahnya tampak garang. Sepasang saya adalah postur peraih medali emas. Tikus dan tikus di sebelah tikus itu bodoh, dan matanya penuh dengan Venus. Katakan padaku untuk tidak menembak. Yesuan mengerutkan kening dan sengaja tampak sedikit tidak toleran. Raja-raja dengan cepat menutup mulutnya dan mendengus. Dia bahkan mengangkat tangannya dan dengan lembut memompanya ke wajahnya. Melihat pemandangan ini, lubang tikus dan tikus sekilas di otak, hampir terkejut hingga pingsan di tempat. Ini persis efek dari Yesuan. Mengenai apa yang terjadi di lubang pasar tikus, dia juga berharap bahwa Tuan Jinyu akan memberitahu kedua orang tua itu dengan jujur, dan Yesuan siap untuk mengambil satu orang, jadi Anda harus bertarung dengan baik dan menghindari ketidakpatuhan. Di bawah hati, kata-kata Yesuan berbalik dan dia menembak papan di tempat, baiklah, pendahulu, sebagai leluhur keluarga Anda, ada baiknya duduk di kota praja. Pendahulu Gua Ratuan adalah seorang patriark, dan itu tidak cocok untuk ekspedisi. Para tetua memimpin armada tikus-tikus yang membesarkan ruang angkasa, membentuk koalisi dengan puluhan juta guru besar dan para iblis, dan bersama-sama menyerang semut-semut neraka. Setelah mengatakan itu, Yesuan menoleh untuk melihat tikus milenium dan bertanya mengenai waktu ayunan pasukan. Dalam sehari, bisakah pasukan penakluk tikus ruang angkasa dikumpulkan? Yang terakhir masih memiliki rasa bersalah, dan membuka mulutnya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, menjilati matanya, seperti orang bodoh. Tidak masalah, cukup waktu sudah cukup. Di samping, Raja Tikus Emas dengan cepat mengambil alih kata-kata, sambil berbicara, sambil membanting tikus dan meliriknya, bersumpah, Firaun, otakmu ditendang oleh otak. Apa itu? Tidakkah kau mendengarmu? Dewa memperingatkanmu bahwa kali ini kau akan memimpin pasukan untuk keluar. Semuanya harus mematuhi instruksi dari teman rubah yang lebih muda. Jika ada sedikit yang danyin, atau jika Anda diasah oleh dewa, Anda akan dibunuh oleh keluarga. Suatu hari kemudian, saya memasuki pasar bintang tikus dan menghentikan seluruh pasukan iblis selama 2 hari penuh di kehampaan di luar atmosfer tikus luar angkasa. Seluruh anggota berbalik dan menuju ke luar pasar bintang. Dalam 2 hari terakhir, dalam kegelapan di luar pasar tikus, alam semesta pertama para pengintai, yang peduli dengan perkembangan situasi selanjutnya, tidak ada dari mereka yang pergi, semuanya membuka susunan tersembunyi, dan mengelilingi pasar tikus. Selain itu, hati secara diam-diam mengukur hasil pembicaraan damai antara iblis dan tikus luar angkasa. Karena alasan ini, sekarang setelah saya melihat legiun iblis ini dengan puluhan ribu kapal perang, akhirnya bergerak, dan berbalik dan menuju keluar dari pasar tikus, semua anggota berpangkat tinggi dari armada pengintai, setelah sedikit saja, semua tanah itu menarik napas panjang, untungnya, iblis harus mundur dan mendominasi kecepatan alam semesta pertama, dan akhirnya dihentikan oleh sistem tikus luar angkasa saat pasukan iblis dengan puluhan ribu kapal perang ini berbalik dan keluar dari pasar Ratis. Mereka telah menunggu di luar pasar Ratis selama 2 hari, memperhatikan dengan saksama semua pengintai dari alam semesta pertama yang sedang berkembang. Anggota teratas armada, setelah Wei Wei, semuanya mendesah panjang. Dalam pandangan mereka, pembicaraan damai ini jelas sudah berakhir. Hasil akhirnya jelas bahwa iblis telah pensiun, dan lajunya untuk mendominasi alam semesta pertama akhirnya dikekang oleh tikus angkasa. Bagi kelompok budak ini jelas merupakan berita bagus. Karena begitu konsesi yang dibuat dalam pembicaraan damai ini adalah tikus angkasa, maka 3 suku pertama dari pelayan kosmik pertama, hanya ada 1 semut dewa, dan mereka dapat memiliki kemampuan tertentu untuk menghentikan iblis dari mencari hegemoni. Itu benar,
Jika tikus angkasa bersikap netral, tidak apa-apa untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Semut dewa memiliki peluang tertentu dan dapat menghentikan jejak iblis. Tetapi jika tikus angkasa dan iblis bersekutu dan berpartisipasi dalam pasukan penaklukan ini, maka semut dewa juga akan berada dalam bahaya. Setelah semut-semut dewa terperangkap, 3 suku pertama dari pelayan kosmik pertama akan dipelintir menjadi satu kekuatan, dan semua kelompok kosmik pertama lainnya tidak akan lagi dapat menghalangi dominasi iblis. Situasi ini persis seperti yang tidak ingin mereka lihat. Bagi alam semesta pertama, mereka telah diperbudak oleh makhluk-makhluk surgawi. Sekarang setelah makhluk-makhluk surgawi telah melarikan diri dari dunia dan keluarga telah bermigrasi, mereka baru saja memperoleh kebebasan. Siapa yang bersedia bernapas dalam situasi ini? Apakah itu telah menjadi pelayan yang berafiliasi dengan kelompok iblis? Oleh karena itu, langkah kaki iblis dapat dikekang dengan pengekangan, dan itu pasti merupakan hasil dari kegembiraan yang besar. Tentu saja, itu tidak termasuk kelompok iblis. Ini bukanlah hal-hal yang akan diperhatikan oleh pelayan budak lainnya. Dengan kegembiraan seperti ini, saya telah berjongkok di luar bintang pasar tikus selama beberapa hari. Saya mengamati dengan saksama perkembangan tindak lanjut dari sekelompok armada yang dialokasikan, dan saya pada dasarnya siap untuk kembali ke rumah. Mereka harus memberi makan kabar baik hari ini kepada kelompok etnis masing-masing untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, iblis ini tiba-tiba mengirim pasukan untuk melawan tikus angkasa, arti mabuk tidak ada dalam anggur, dan budak kosmik pertama diajukan. Para eksekutif inti kelompok etnis sangat kesal. Pada saat inilah mata tingkat tinggi dari tim pengintai melihat pemandangan yang tidak terduga. Setelah beberapa saat berteriak, ia langsung berteriak, dan kemudian memicu gelombang seruan. Lihat, tampaknya ada armada di belakang pasukan Raja Iblis. Skalanya sekitar 3 atau 4 juta. Ini hampir setengah dari ruang semua kapal perang tikus angkasa. Bagaimana situasinya? Bukankah pembicaraan damai belum berakhir? Tetapi jika demikian, mengapa tikus angkasa mengirim hampir setengah dari pasukan? Apakah kamu ingin terus bertarung dengan iblis? Mari kita tarik kamu ke bawah. Apakah kamu melihat bahwa puluhan ribu kapal perang iblis sedang menarik diri dari pasar Ratis? Jika kamu ingin melanjutkan perang, bagaimana iblis bisa mundur? Ya Tuhan, ini bukan evakuasi, ini ekspedisi. Iblis dan tikus angkasa telah mencapai konsensus. Yang terakhir telah dihancurkan dan direkrut, dan hampir setengah dari kelompok etnis telah dikirim untuk bergabung dengan perang salib iblis. Ini adalah ritme untuk mencapai tujuan berikutnya. Sudah berakhir, selesai. Iblis dan tikus angkasa bekerja sama, hegemon baru dari alam semesta pertama, akan segera lahir. Dengan suara seruan ini, armada besar kapal perang dengan total kekuatan 14 juta raksasa akhirnya meluncur keluar dari medan bintang Ratis, di kekosongan di sekitar tepi luar medan bintang. Memulai perakitan susunan, pasukan iblis, dan hampir 4 juta pasukan kapal perang tikus angkasa setelah dorongan berikutnya. Pasukan kapal perang dari kedua kelompok etnis ini berkumpul bersama saat ini untuk membentuk pasukan teroris secara keseluruhan, benar-benar menghancurkan harapan terakhir dari sisa-sisa armada komando kelompok etnis besar di langit yang jauh. Iblis dan tikus angkasa benar-benar bergabung. Selain itu, dilihat dari susunan seluruh pasukan, kali ini aliansi tersebut jelas didominasi oleh iblis, dan pasukan 4 juta kapal perang tikus angkasa hanya mengikuti di sebelah kanan, sebagai pengikut. Ini jelas merupakan blockbuster super, dan tidak diragukan lagi ada masalah. Artinya, jejak langkah para iblis yang menaklukkan alam semesta pertama tidak terkekang oleh ini. Tikus angkasa tidak dijebak, tetapi telah dibujuk oleh iblis, dan dengan sukarela menjadi pengikut iblis. Di antara mereka, pasti ada beberapa transaksi, iblis menjanjikan keuntungan, khususnya apa, tidak ada yang tahu. Sebenarnya, ini sebenarnya tidak penting bagi para pemimpin tim komando alam semesta pertama. Yang penting adalah bahwa pasukan iblis dari orang-orang iblis akan segera memulai perjalanan lagi. Jika tidak ada kecelakaan, hegemon baru alam semesta pertama pada dasarnya tidak berlari. Bahkan pasukan iblis dan tikus angkasa berkumpul pada saat 14 juta kapal perang. Kelompok orang mana yang akan dikirim ke pasukan, dan para pemimpin keluarga ini pada dasarnya adalah komandan armada. Coba tebak, hampir tidak ada keraguan. Armada pengintai dari semut neraka telah berbalik dan terbang menjauh sejak awal. Mereka akan bergegas dengan kecepatan tercepat,
dan akan memberitahu berita menakjubkan ini kepada kelompok etnis. Karena si bodoh dapat menebak, pasukan teroris dan tikus angkasa dan keduanya bersama-sama pasukan yang mengerikan ini, tujuan berikutnya yang akan ditebas, harus sama dengan 3 yang pertama dari 3 kelompok pertama semut neraka. Faktanya, bukan hanya armada pengintai semut neraka, setelah tertegun dan terkejut sebentar, budak kosmik pertama lainnya yang menunggu komandan armada di luar langit yang mengerikan, juga semua perintah dikeluarkan secara berurutan. Kembali ke komunitas segera, bahkan perang bintang kedua dari perang salib iblis, yang akan terungkap di koloni semut leluhur semut neraka, tidak akan dieksplorasi saat ini. Hasilnya pada dasarnya tidak ada ketegangan. Dalam menghadapi 14 juta kapal perang dari 2 kelompok utama iblis dan tikus angkasa, semut neraka tidak dapat melawan dan akhirnya akan dimenangkan. Hari-hari ketika 3 suku pertama dipelintir menjadi satu kekuatan tidak lama lagi. Ini sama untuk semua kelompok budak lainnya. Mereka harus segera kembali ke keluarga, dan mengirim informasi kembali ke kapten. Tindakan pencegahan masalah ini, cobalah untuk mendapatkan waktu. Booming, boom. Saat armada pengintai dari kelompok etnis utama di langit yang jauh semuanya dievakuasi, 14 juta kapal perang yang kuat yang telah berkumpul di kekosongan di tepi pasar Ratis juga berada di hadapan Motaye. Di bawah perintah, semua kapal perang diluncurkan, dan mereka berlayar ke langit. Berbintang yang jauh, menuju ke arah, menunjuk ke medan bintang semut. Sejak saat itu, era kekacauan menyeluruh di alam semesta pertama akhirnya terbuka sepenuhnya, dan ekspedisi hegemoni baru telah diluncurkan sepenuhnya. Medan bintang semut penjara merupakan tanah leluhur dari keluarga semut neraka. Akan tetapi, medan bintang ini juga dikenal sebagai medan bintang genus semut, karena konon sumber darah semut neraka adalah semut pada zaman dahulu. Seperti tikus neter, semut merupakan kelompok misterius pada zaman dahulu. Semut sungguhan dan tikus kekosongan telah lama menghilang di dunia saat ini. Legenda mengatakan bahwa semut sungguhan hampir sepenuhnya abadi. Tentu saja, ini adalah pernyataan relatif, mengacu pada metode dan cara konvensional yang tidak dapat mengancam keberadaan mereka. Akan tetapi, semua hal di langit dan bumi saling selaras. Karena semut telah menghilang di dunia saat ini, dan para tersangka sudah punah, maka di era zaman dahulu, pasti ada spesies yang menjadi musuh alami bagi mereka. Itu adalah makhluk yang dikatakan telah bertahan hidup di penjara legendaris, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam dan menyala-nyala. Hal yang paling terkenal tentang semut adalah cangkangnya, yang disebut baju besi. Setiap inci permukaan baju besi itu berwarna hitam dan menyala-nyala. Kembang api ini berasal dari meditasi, menggelapkan langit dan bumi, dan bahkan kesadaran para dewa pun tak dapat menahannya. Langsung membakar jiwa, dibandingkan dengan leluhur sumber darah. Semut dewa tidak memiliki api hitam yang mengerikan, tetapi tubuh semut dewa dapat mengeluarkan cairan hitam, yang sangat dingin dan tidak memiliki suhu, tetapi bahkan itu adalah kekosongan emas yang paling keras, dan tidak dapat menahan erosi cairan semut dewa ini. Setelah waktu yang lama, itu pasti dapat terkikis oleh lubang ablasi. Bahkan jika enamel kaca abadi Yesuan, jika tidak ada kecelakaan, secara teori, pada kenyataannya, tidak dapat menahan gigitan semut dewa. Anda harus tahu bahwa bahkan binatang buas yang dikosongkan, yang mengklaim dapat melahap kekosongan alam semesta, adalah kekosongan pasukan, dan mereka semua menggigit kekosongan. Namun, jika Yesuan diresapi dengan sepotong kekosongan dan emas, itu akan menghadapi sekelompok besar semut dewa. Sebagian besar hasilnya adalah semut kelompok, dan akhirnya mereka masih memiliki cangkir. Alasan mengapa semut asteris dapat menjadi salah satu dari 3 pelayan alam semesta kedua, alasannya mirip dengan tikus luar angkasa. Kemampuan kelompok ini untuk berkembang biak sama mengerikannya, jumlahnya terlalu besar. Seluruh koloni semut 3 kali lebih lebar dari bidang bintang penyihir. Masing-masing bintang adalah rumah bagi sejumlah besar semut asteris. Kehidupan ini memiliki persyaratan rendah untuk lingkungan hidup, bahkan jika itu bukan planet kehidupan, tetapi bintang mineral yang ditinggalkan, mereka semua dapat pergi ke tanah. Dan mereka bisa menjadi alasan lain untuk 3 triad teratas, tetapi juga mirip dengan tikus angkasa, tetapi bakat darahnya sangat dihargai oleh keluarga surgawi, jenis cairan hitam dengan kekuatan korosi yang mengerikan yang disekresikan oleh semut neraka. Cairan semut neraka, bagi orang-orang Tianji, itu adalah bahan langka yang sangat diperlukan untuk konstruksi industri,
karena dapat digunakan untuk memecah hampir semua logam keras, dan cairan semut neraka semacam ini memiliki berbagai efek magis lainnya, termasuk untuk kelompok etnis Tianzu. Cangkang tubuhnya juga memiliki beberapa efek penempaan yang luar biasa. Selain itu, bahkan di dua kubu alam semesta ketiga, cairan semut neraka yang disekresikan oleh semut neraka juga merupakan produk suci yang sulit ditemukan, terutama orang-orang kuat bertabur bintang yang berjalan di tubuh. Serta keluarga-keluarga teratas yang mempelajari cairan kultur genetik, mereka lebih bersemangat untuk itu, karena cairan semut neraka ditambahkan ke larutan kultur setelah perawatan, yang dapat sangat meningkatkan efeknya. Dikatakan bahwa masih ada beberapa kekuatan besar, langsung dalam cairan semut neraka, memotong rambut untuk mencuci sumsum, menempa harta tubuh. Cairan semut neraka disekresikan oleh setiap tubuh semut neraka yang kuat. Tentu saja, perbaikannya adalah ranah yang berbeda, dan kualitas cairan semut neraka yang disekresikan dalam tubuh berbeda. Bagaimanapun, itu berasal dari tubuh utama dari tingkat kehidupan yang berbeda. Selain cairan semut neraka, di antara semut neraka, yang paling berharga, sebenarnya, adalah kantung di tempat suci keluarga. Yesuan sebelumnya telah belajar dari mulutnya sebelum semut jongkok dari semut neraka, bahwa semut dan 9 meditasi dalam keluarga bisa mendapatkan 10 tetes kantung suci di kolam suci. Seiring waktu, baju besi semut hitam dari semut Jiuming belum berevolusi menjadi baju besi semut yang unik, dan itu dapat mentranspirasi tingkat api hitam, tetapi kekerasannya benar-benar mengerikan. Yesuan adalah Senong. Tongkat Dewa Kecoa, tongkat untuk mengetuknya, jangan tinggalkan cetakan kecil. Untuk baju besi hitam pekat dari meditasi semut 9, Yesuan dapat dikatakan sangat terasa. Lawan ini, pada saat itu memberi Yesuan kejutan, hampir dengan singa-singa 9 perubahan, dan telah menyadari perubahan keempat dari singa Wanjin hampir. Setelah perubahan keempat singa Wanjin diaktifkan, ia akan langsung memiliki tubuh dewa setinggi 100.000 kaki. Darahnya penuh dengan kengerian, dan itu mengerikan. Itu hanyalah kekuatan kecil yang tidak bisa dibunuh. Meskipun semut Jiuning tidak memiliki kemampuan, tetapi baju besi hitam itu terlalu keras, dan keterikatan pendukung Senong Yu dari penguasa kuno ke Dewa Harta Karun Nong Ding tidak dapat merobohkan segel putih, hanya ini yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Lion Wanjin hanya memiliki 10 tetes cairan setiap tahun, dan dia dapat memiliki baju besi hitam yang keras. Dapat dilihat bahwa apa yang disebut meditasi ini pasti luar biasa. Jika tidak, kolam meditasi tidak akan disebut tanah suci semut neraka. Tidak ada yang pernah masuk. Kali ini ekspedisi semut neraka, selain keluarga sebagai tikus luar angkasa juga menaklukkan, dimasukkan ke dalam aliansi mereka sendiri, Dewa Semut Neraka di kolam suci. Yesuan tidak bermaksud untuk melepaskannya. Namun, kejadian ini membuatnya merasa sedikit sakit kepala. Lagi pula, di satu sisi, perlu untuk menarik orang ke dalam geng, di sisi lain, perlu untuk mencari tahu tempat suci keluarga. Dua hal itu saling bertentangan. Jika Anda menginginkan ikan dan kaki beruang, Anda harus membuat strategi yang sempurna. Baris. Jika tidak, Anda hanya dapat mengambil salah satunya. Jika demikian halnya, Yesuan tidak berdamai. Untungnya, masih ada banyak waktu. Dari pasar tikus ke koloni semut tempat tanah leluhur-leluhur berada, seperti puluhan ribu kapal perang ini, kemajuan pasukan tidak terlalu cepat, tentang kebutuhannya butuh sekitar setengah bulan untuk tiba. Setelah pasukan berangkat, Yesuan menghabiskan 1 hari untuk merenungkannya, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak pernah memikirkan rencana yang sempurna. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melupakan masalah itu untuk sementara. Jalan panjang menuju Star Airlines, masih ada 13 atau 4 hari untuk berakhir. Kali ini Yesuan benar-benar tidak ingin menyia-nyiakannya. Bosan, dia hanya memasuki kabin terpisah di lantai atas benteng utama armada, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya, yang semuanya diberikan kepada sistem menelan untuk mengekstraksi energi, dan kemudian di kabin. Duduk di tengah, lutut, menutup matanya dan mulai menerobos. Menurut pengalamannya, tepat setelah solusi kultur genetika berhasil menembus ke ranah baru dan stabil, justru pada periode inilah terobosan melewati periode terbaik dari tahap kecil, pada dasarnya tidak akan ada kemungkinan gagal, dan semuanya akan membuahkan hasil. Benar saja, 3 hari kemudian, Yesuan membuka matanya. Pada saat yang sama, suara perintah sistem yang familiar terdengar dari pikiranku. Kali ini, terobosannya masih sangat lancar. Hei, selamat kepada tuan rumah,
terobosan batas fisik dan ki dan darah. Ranah saat ini, tahap kedua alam semesta. Menerobos langkah kecil lagi, Yesuan bersemangat, tetapi segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Karena rasa tekanan yang kuat, tiba-tiba itu datang. Ketika 9 langkah Zhouguang sempurna, Anda harus menggunakan cairan 15 tingkat di tangan Anda. Sekarang ini adalah Zhouguang tingkat kedua. Ini adalah penyelesaian sempurna dari tingkat ke-9. Hanya ada 8 terobosan tingkat kecil. Artinya, ada 8 terobosan kecil. Yesuan menggunakan 1 atau 2 tabung dan 15 tingkat cairan. Setelah memasuki lingkungan Qiankun, tidak ada kaldu genetik yang dapat digunakan lagi. Setelah mencapai tingkat ke-9 Qiankun, saatnya akan tiba. Anda hanya bisa berkedip, Anda tidak bisa menerobos, dan perbaikannya akan mandek. Setelah cairan tingkat 15, tidak mungkin untuk melakukan metode persiapan ini. Menurut spekulasi Yesuan, beberapa cara dan elemen pemurnian ramuan obat perlu diperkenalkan, dan obat-obatan berat akan dihancurkan dengan peralatan berat. Sennong Ding adalah alat yang berat. Dalam hal ini, dia tidak terburu-buru. Kuncinya adalah menggunakan metode ini untuk mempraktikkan cairan tingkat 16 masih merupakan subjek baru. Tidak ada pengalaman untuk dipelajari dari referensi. Butuh waktu untuk mengeksplorasi. Tampaknya setelah ekspedisi semut neraka, kali ini, perang salib berikutnya melawan kelompok etnis lain di alam semesta pertama, Tuan Muda tidak dapat lagi berpartisipasi. Dalam keputusasaan, Yesuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, kamu harus tenang dan dengan hati-hati menyimpulkan metode penyamakan cairan tingkat 16. Ya, itu menggoda, setelah cairan tingkat 16, kamu hanya dapat melewati kendali semacam ini. Cara untuk mendapatkannya, untungnya, setelah semut neraka dikompilasi, 3 jenius pertama dari pelayan kosmik pertama telah dipelintir menjadi satu kekuatan. Bahkan jika semua kelompok etnis lainnya bersatu, kekuatan kedua belah pihak akan sama. Ada perintah Mo, neraka, semut dan tikus angkasa masing-masing mengirim pemilik domain untuk duduk di kota, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun, Dewa Semut Neraka harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Hal semacam ini sangat luar biasa. Seperti yin bawaan dan roh dingin yin mozu, sulit untuk menemukannya dari tempat lain di dunia. Mungkin untuk mengikuti Sennong Ding jika Anda memurnikan cairan kelas 16, Anda akan memiliki efek penggerak tertentu. Pikirkan ini, Yesuan San memancarkan sentuhan menghalus. Dalam hal apapun, semut neraka dari cairan suci harus mendapatkan tangan mereka. Setelah sedikit tenggelam, dia memutuskan untuk memulai dari sisi semut dan 9 untuk melihat apakah dia bisa membuat terobosan tertentu. Bagaimanapun, meditasi semut 9 adalah cara kesedihan semut dewa, dan keluarga itu secara alami lebih tahu daripada Yesuan. Shizeng adalah benteng besar dengan diameter 100.000 meter. Interiornya menggunakan ruang lipat. Interiornya luas. Yesuan menemukan area kosong dan melambaikan Sennong Ding. Tentu saja, itu bukan bentuk yang lengkap. Diameternya sekitar 1 meter, kalau tidak, itu benar-benar harus meledak di sini. Kemudian, di antara sosok itu, Yesuan melangkah ke Sennong Ding, dan bentuk tubuhnya menghilang dari mulut kabut berwarna-warni. Sejak diperkenalkannya binatang buas asli ke medan berbintang kejahatan, jutaan binatang buas asli pada dasarnya telah berada di Sennong Ding. Penaklukan ini, Yesuan dengan Sennong Ding, setara dengan membawa sejumlah pasukan binatang buas yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk landak Taiko dan kura-kura Taiko. Jika tidak berada di luar perang, ada yang salah, dan tidak mau meninggalkan ruang di dalam Sennong Ding. Binatang buas asli ini telah bertarung di sumber roh jahat yang mengerikan. Hampir setiap binatang buas pembunuh mengandung darah alam semesta kedua dari orang-orang kuat dari berbagai bangsa, yang semuanya adalah daging dan darah. Awalnya, mereka meninggalkan bahan-bahan daging dan darah ini dalam sihir penyimpanan. Mereka ingin menunggu Yesuan punya waktu untuk memanggangnya, tetapi sekarang mereka berada di Sennong Ding, dan api 3 warna ada di depan mereka. Yesuan sengaja melepaskan puluhan ribu api 3 warna Sennong dengan ukuran berbeda di gunung berapi pusat Sennong Ding, yang sering ada. Ketika binatang buas asli ini perlu dipanggang, mereka mengambil bahan-bahan mereka sendiri dan menemukan Sennong berukuran tepat. Kolom api 3 warna dapat dipanggang sendiri. Alasan mengapa makanan daging dan darah Yesuan membuat mereka begitu didambakan bukanlah karena keahlian memanggang Yesuan yang baik, atau bahan-bahan rahasia apa di tangan mereka, dan yang tidak diperlukan,
kekuatan Senong efeknya adalah pendorong terbaik. Bahkan jika itu adalah makanan darah umum, itu dapat langsung diubah menjadi hidangan utama setelah dipanggang oleh Senongyan. Setelah menemukan ini, jutaan binatang buas sangat gembira, dan mereka dapat melihat ruang di dalam Senongding. Meskipun hanya ada kolom api dari hampir 10.000 dewa dan api petani, tetapi jutaan binatang buas bahkan harus dipanggang pada saat yang sama. Antrean panjang di sebelah setiap kolom api hanya ratusan posisi, dan paling banyak, mereka dapat dikumpulkan untuk waktu yang lama. Pemandangan ini spektakuler. Jutaan binatang buas asli, semuanya di tangan mereka, diayunkan dengan semua jenis daging dan darah. Mereka berbaris dengan tertib, menunggu dalam antrean untuk barbeque di depan kolom api 3 warna yang keluar dari kawah. Jika direkam sebagai gambar, diperkirakan bahwa 3 alam semesta harus dihancurkan, dan cara membuat rubah kurang menguasai terlalu buruk. Seluruh sumber kejahatan dan binatang buas kejahatan telah ditempa olehnya untuk menjadi pecinta makanan standar. Setelah Yesuan memasuki Senongding, hal pertama yang saya lihat adalah pemandangan seperti itu. Meskipun saya sudah tahu bahwa itu mungkin pemandangan seperti itu, saya melihat pada saat itu bahwa Yesuan masih sedikit khawatir karena dia melihatnya dengan jelas. Di depan 2 dari 3 kolom api berdiameter terbesar, landak taiko dan kura-kura taiko jelas berada di garis depan, sambil memanggang daging mereka sendiri dan berjongkok. Di mana lagi ada penguasa domain setengah poin. Yesuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak berani tinggal di sini. Dia berjalan langsung ke dataran bawah gunung berapi domain pusat, dan muncul di tahanan gunung yang dipenjara oleh semut Jiuning, Meng Ma San dan Lion Wanjin. Di depan kandang, pada saat ini, Lion Wanjin masih tertidur lelap. Taojinya telah hancur, tetapi hati lembut terakhir Yesuan memberinya sedikit hal yang bergizi. Lihatlah sekarang, itu harus diserap dan dipulihkan, meskipun doji telah diambil. Pergi, tidak ada harapan, tetapi jika Anda beruntung, berapa banyak yang dapat dipulihkan menjadi kekuatan. Setidaknya tidak jatuh, atau menjadi sia-sia. Bagaimanapun, anak ini, sekarang telah menjadi budak Yesuan. Saya benar-benar tidak peduli. Hati Yesuan benar-benar agak tak tertahankan. Di 2 kandang lainnya, 2 orang di semut, Jiuning dan Meng Ma San, sedang duduk di tanah di kandang tanpa cinta. Mereka tampak kusam dan keduanya mengenakan sepasang mata panda besar dengan lingkaran mata yang dalam. Sekilas, saya belum tidur dengan perasaan yang baik baru-baru ini. Diperkirakan saya tidak memiliki istirahat sama sekali. Dingin dan tidak mendongak untuk melihat Yesuan datang. Semut Jiuming dan Meng Ma San pertama-tama tertegun, dan kemudian bentuk tubuh dan keterkejutan, kepanikan dengan cepat naik, menyerahkan kandang kolom penjara, menuju Yesuan berteriak. Teman-teman rubah kecil, tidak tuan, menempatkan kami sebagai kentut, hari-hari di sini tidak dapat berakhir, lihat ke atas, jutaan binatang buas berbaris di barbeque, sangat menakutkan apa. Permainannya ya, geng itu terlalu makan untuk dimakan. Tidak peduli siang dan malam, ada binatang buas asli di bagian atas antrian, dan kami takut bahwa kami tidak berani menutup mata. Sudah beberapa hari tanpa mata. Panggangan sudah hilang, mari kita bawa kami ke pisau. Dilayani, kita semua dilayani, lebih suka bersumpah setia, hanya untuk meninggalkan tempat yang rusak ini. Kedua orang ini jelas ketakutan. Ketika mereka melihat Yesuan, mereka melihat penyelamat. Mereka bergegas ke pilar kandang gunung untuk pertama kalinya, dan mereka berharap seluruh orang itu akan keluar dari pilar sempit itu. Ekstrusi di tengah. Pada akhirnya, saya terus membicarakannya. Pada akhirnya, bahkan setelah Yesuan menanggapi, saya sudah bersumpah, dan saya masih bersumpah, dan sejak saat itu saya akan berutang kesetiaan kepada Yesuan, jika tidak, itu akan sangat menyedihkan. Yesuan berpikir saya tidak ingin bergidik. Tampaknya itu benar. Bintang-bintang kuat, tidak ada yang berani membuat lelucon sumpah serapah. Meskipun hanya ada aturan surgawi di 3 alam semesta dunia saat ini, tidak ada kemauan surgawi, tetapi sumpah serapah dalam kegelapan dibatasi oleh bintang-bintang. Pedang yang paling ditakuti di kepala. Tentu saja, alasan mengapa semut Jiuming dan Meng Ma San menyatakan penyerahan diri mereka begitu cepat adalah karena mereka takut dengan jutaan binatang buas yang disimpan di panggangan sepanjang hari dan malam di sekitar puncak kawah. Di sisi lain, itu juga terkait dengan keputusasaan hati mereka sendiri. Terakhir kali, mereka menyaksikan singa-singa yang bersumpah demi kematian.
Di bawah pengaruh kengerian Yesuan, sekejap mata menjadi seekor domba kecil, dan mereka adalah budak. Sejak itu, kedua orang ini tidak beristirahat, dan menutup matanya adalah mimpi buruk. Faktanya, perbudakan Yesuan hanyalah variasi utama, dan tidak mungkin untuk menampilkan langit berbintang yang kuat. Artinya, Lion Wanjin sebelumnya telah hancur total, dan beruntung untuk berhasil. Saya benar-benar ingin menggunakannya, tidak ada kemungkinan untuk berhasil sama sekali. Tetapi mereka tidak tahu ini. Dalam pandangan Anji Uming dan Meng Masan, sekarang aliansi aktif berjanji setia, setidaknya dapat mempertahankan identitas kerabat, bukan budak. Dibandingkan dengan singa-singa yang kehilangan doji dan menjadi budak, mereka tidak berbahaya, diperbaiki seperti diam, dan hanya janji setia kepada kesetiaan, tidak dapat menjadi budak. Ini benar-benar beruntung. Tentu saja, ini masih hanya angan-angan mereka berdua. Apakah Tuan Muda telah berjanji atau tidak, mereka harus mengatakan dua hal. Karena alasan ini, setelah Sumpah Liga, Semut dan Seni Bela Diri segera menutup mulut mereka, memegang kolom tahanan dan menatap mereka, semua menatap Yesuan dengan iba. Ketegangan mencapai ekstrim, dan dia takut dia akan menolaknya dengan tegas. Itu akan berakhir. Yesuan tidak terburu-buru untuk berjanji segera, dia jatuh tenggelam. Kaisar Jiuming dan Meng Masan telah bersumpah. Tentu saja, tidak perlu meragukan keaslian masalah ini. Terlebih lagi, Yesuan tidak mengambil taois mereka berdua. Saya benar-benar ingin mengatakannya. Tidak ada kebencian seperti itu yang tidak dapat diselesaikan. Tampaknya tidak masuk akal untuk membiarkan kedua orang ini keluar dan membiarkan mereka kembali ke kelompok etnis masing-masing dan setia pada diri mereka sendiri. Namun, masalah ini perlu memiliki cara yang masuk akal. Jika tidak, dinginnya tidak akan dilepaskan secara tiba-tiba. Dikhawatirkan bahkan jika mereka kembali ke kelompok etnis masing-masing, mereka akan diawasi secara diam-diam dan terdaftar sebagai tersangka yang telah berinvestasi pada musuh. Ini memang masalah, tetapi Yesuan akan segera lega. Jalan agung para tiran raksasa tidak disebutkan, setidaknya, saya ingin membiarkan Semut dan 9 meditasi kembali ke kelompok etnis, dan sekarang adalah kesempatan terbaik. Memanfaatkan kesempatan untuk membentuk aliansi dengan Semut Neraka, menunjukkan kepada pihak lain dan menyerahkan klan keluarga yang ditahan di tangan, ini awalnya adalah hal yang wajar. Tetapi hanya mengirim sepotong catur miliknya ke keluarga Semut Neraka jelas tidak cukup untuk Yesuan. Yesuan datang untuk menyebutkan meditasi Semut 9 kali ini. Tujuan terakhir dan terpenting sebenarnya adalah tanah suci keluarga. Cairan di kolam, awalnya aku ingin turun dan mengangkatmu, dan memaksa urat nadi yang berdarah menjadi kenyataan, sehingga saudara babi dan saudara kura-kura memanggang anggur. Sekarang sumpah telah dihancurkan, maka masalah ini akan dilakukan. Hati Yesuan menyeringai, wajahnya serius dan bahkan dingin, dan dalam kalimat sederhana, dia hampir tidak membuat takut kedua orang di dalam kandang. Untungnya, saya mendengar bahwa Yesuan kemudian mengatakan bahwa masalah ini telah dilakukan, ini sulit untuk ditolak, jika tidak, mungkin akan takut di tempat. Gunung Mammoth sudah dekat. Aku masih di sini untuk sementara waktu. Aku akan mencari kesempatan untuk kembali ke para raksasa. Aku tidak akan membiarkan binatang buas itu mengganggumu. Mengangguk, Yesuan berbalik untuk melihat sisi lain dari Semut 9 meditasi. Adapun Semut 9 meditasi, Tuan Muda ini kebetulan berada di bidang bintang semut, tetapi sekarang dapat mengirimmu kembali. Tetapi Tuan yang kurang ini kali ini saya datang ke sarang Semut Neraka, dan itu juga disengaja. Karena Anda telah setia kepada Tuhan, maka ambillah kesempatan ini untuk membuktikan diri. Saat melihat Yesuan, itu kebetulan berada di bidang bintang semut. Semut 9 meditasi, lalu menggigit gigi, dan hati akan bersilang, ada sesuatu yang harus dilakukan dengan Tuhan. Meskipun pikirannya tidak ingin menyakiti kelompok etnis itu, meditasi Semut 9 juga jelas, bahkan tanpa bantuannya, dengan cara mempesona dari Raja Rubah, rencana apa, pada akhirnya akan berhasil. Termasuk kedatangannya ke Semut Neraka, belenggu harta karun tertentu. Itu bahkan termasuk fakta bahwa dia membutuhkan bantuan Semut dan 9 meditasi, meditasi Semut 9 tidak setuju, dan penggunaan langsung hukum rahasia terhadap singa secara langsung, dan itu mudah dan menyelamatkan masalah. Semut Jiuming adalah orang bijak. Meskipun kesetiaannya kepada kelompok etnis masih ada, dia dapat dengan jelas melihat situasinya. Satu-satunya hal yang dia pikirkan sekarang adalah untuk menyangga kelompok etnis dan Linghu. Perannya, saat ini, Raja Rubah telah datang ke ladang bintang semut,
tidak ada keuntungan yang pasti tidak akan menyerah. Dia membuat keputusan setelah menimbangnya, membantu Raja Rubah mendapatkan rencana, atau sesegera mungkin mengirim Buddha besar ini. Memikirkan hal ini, semut dan 9 meditasi mencoba bertanya, Tuan, Anda pergi ke tujuan semut dewa. Cairan, bagaimanapun, mereka semua adalah milik mereka sendiri, bahkan jika semut 9 meditasi adalah cara keluarga semut dewa, Yesuan tidak menyembunyikan apapun. Tangan besar itu melambai. Saya awalnya membayangkan yin bawaan dan roh dingin di kolam suci iblis suci. Kosong, tetapi sekarang, lihatlah wajah Anda, tuan kecil ini hanya mengambil setengahnya. Engah, semut 9 tertegun hampir di tempat, menyemburkan darah di wajahnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi aneh. Dia bergumam dan berkata, tidak ada apa-apa dan setengah dari pepatah. Kolam meditasi dan jin tidak sama, bukan kolam cairan yang sudah jadi. Itu saja, cairan itu dikeluarkan dari puing-puing para leluhur. Di tempat suci semut neraka, ada 2 leluhur para leluhur. Kedua leluhur ini memiliki setetes kantung setiap hari, yaitu, seluruh semut neraka, hanya 700 tetes setahun, dan mereka ditagih sebulan sekali, jadi meditasi di kolam meditasi, paling banyak, adalah 60 tetes. Ketika semut Jiuming mengatakan wacana ini, tujuannya adalah untuk menyiratkan Yesuan, dan menetapkan target sekitar 60 tetes. Itu tidak realistis. Namun, sebelum dia selesai, kalimat Yesuan berikutnya tetapi hampir mengejutkan semut dan 9 orang itu tertegun dan jatuh ke tanah, reruntuhan leluhur. Sebenarnya ada 2, tidak apa-apa. Setelah menunggu semut selesai, mata Yesuan langsung berbinar, menganggukkan kepalanya dan berkata, tepat sekali, tinggal 1, ambil 1. Bukankah itu setengah yang baru saja dikatakan Tuan? Engah, kali ini, semut Jiuming benar-benar memuntahkan darah, wajahnya kusam, dan dia menatap Yesuan dengan licik, sampai dia yakin bahwa dia tidak bercanda, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi itu, ambil saja dan ambil saja. Selama kamu memiliki kemampuan Tuan, kamu dapat mengambil reruntuhan leluhur, setidaknya akhirnya memberiku semut berdarah, dan meninggalkan persediaan cairan. Bagaimana? Tidak ada cara untuk mengumpulkannya. Yesuan mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba tampak memikirkan sesuatu, dan terus bertanya, ya, apa leluhur ini? Apa semut itu? Bukankah itu kotoran semut berdarahmu? Ada 2 sisa leluhur sumber darah yang tersisa. Itulah keberadaan tingkat kekuatan kuno. Alam bukanlah semut yang konyol, itu memang keberadaan tingkat kuno dari zaman kuno, dunia belum ada, bahkan jika itu hanya mayat. Semut dan 9 berada dalam warna yang sama, tetapi kedua leluhur dan semut liar yang sebenarnya pada dasarnya tidak jauh berbeda. Mereka adalah keturunan generasi pertama dari semut kuno, leluhur darah semut neraka. Meskipun itu bukan semut liar yang sebenarnya, tetapi memiliki darah semut yang paling murni, melankolis sangat keras, dan bahkan jika itu telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, itu masih mendesis api hitam yang menyala-nyala. Ciri-ciri api? Aku pasti pernah mendengar dari Tuhan, bahkan leluhur semut neraka sesamanku, tidak berani menyentuh dengan mudah, karena ini, ingin menyingkirkan puing-puing kedua leluhur ini pada dasarnya tidak mungkin. Mereka telah berada di kolam sejak tahun-tahun yang tak berujung, dan ada makam kedua leluhur ini. Dan cairan itu, sebenarnya, adalah cairan semut dewa tingkat atas, sekresi dari sisa-sisa kedua leluhur. Kedua leluhur telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, tetapi beberapa fungsi dari keinginan mereka masih berfungsi secara normal, jadi hanya kelahiran cairan itu yang. Getah aslinya, itu adalah semut kuno setengah langkah, cairan semut dewa yang disekresikan dalam tubuh. Yesuan adalah urusan besar, mengangguk, dan pikirannya menjadi serius, meskipun ini adalah keinginan leluhur dewa dari kelompok etnis Anda, tetapi bagaimanapun juga, itu telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, dan kemudian yang lebih rendah mengambil yang tidak digunakan, seperti memanggang. Makan makanan, tetapi terus kumpulkan cairannya. Tuan muda ini sedang memurnikan cairan kelas 16. Jika berhasil, cairan kelas 16 akan membuat yang terkuat dari lingkungan Qian Kun langsung ke tahap pertama bintang. Menurut analisis saya tentang karakteristik cairan, 10 formula cairan kelas 6 harus memerlukan penambahan dahak. Jadi jika Anda dapat membantu Tuan untuk mengambil surat wasiat keluarga Anda, maka Anda akan diberikan tabung setelah kelas 16. Petik 2. Apa? 16 kelas. Ketika kata-kata Yesuan baru saja selesai,
semut dan 9 meditasi menghilang dan berseru, "Tuan yang lebih rendah, apakah Anda salah? Anda berada di Camp Sains dan Teknologi Alam Semesta Pertama, perluasan Kekaisaran Dinasti Abadi, menyempurnakan bukankah larutan kultur gen kelas 12 keluar? Hal berikutnya yang harus disempurnakan adalah level ke-13. Pada awalnya, Raja Rubah menjadi terkenal karena meditasi semut 9. Sumber daya keluarga Tujia dikonsumsi oleh Yesuan, yang lahir sebagai Tuan Muda Rubah, dan hampir 80%, dan akhirnya berhasil memurnikan cairan kelas 11 dan cairan kelas 12. Di antara mereka, produk jadi dan formula cairan kelas 11, Yesuan memberikan perpanjangan rumah, tetapi cairan kelas 12 hanya memberikan satu tabung produk jadi, formula belum menyerah dan ingin meninggalkan Kaisar Surgawi. Hasilnya menyebabkan perpanjangan rumah keluarga untuk memalingkan wajah mereka, dan akhirnya Yesuan menunjukkan sistem pesawat ulang-alik virtual, nama 3 obat, dan sejak itu telah bergema di 3 bidang. Meskipun itu adalah masa lalu, perhitungan waktu sebenarnya tidak lebih dari setengah tahun yang lalu. Tidak mengherankan bahwa semut Ji Uming sangat terkejut. Dia baru saja menghasilkan cairan 12 tingkat 6 bulan yang lalu. Sekarang dia mengatakan bahwa dia ingin melebur 16. Cairan tingkat, siapapun yang mendengar hal ini, tidak akan pernah mempercayainya. Faktanya, di dalam hati semut 9 meditasi, selain keterkejutan pada saat ini, ada lebih banyak ekstasi. Kultivasinya saat ini adalah inti dari dunia ke-15. Cairan tingkat 16 tepat untuknya. Kita harus tahu bahwa, sesuai dengan situasi normal, jika kita ingin menerobos dari Qiankun ke wilayah utama bintang, kita tidak hanya membutuhkan akumulasi waktu yang lama, tetapi juga kesempatan dan keberuntungan. Meskipun ada beberapa penguasa bintang di 3 bidang kosmik, saya pikir jumlah jenius yang lebih besar dan lebih kuat dapat memahami bahwa di antara ribuan kekuatan besar, satu penguasa bintang dapat keluar. Orang pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menerobos kehidupan ini. Meskipun Jiuning adalah Tao Qiankun dari keluarga semut neraka, dan mendapat dukungan dari keluarga semut, hampir tidak dapat dihindari bahwa ia menerobos wilayah bintang. Meskipun demikian, hal itu tidak terwujud dalam waktu singkat, setidaknya selama ratusan tahun. Namun, jika Anda memberinya tabung 16 tingkat, begitu Anda mengenai tubuh, Anda akan menjadi penguasa bintang. Ini adalah cara luar biasa untuk membudidayakan cairan kultur genetik semacam ini yang diciptakan oleh dinasti abadi dari Camp Sains dan Teknologi Terran. Ia memiliki godaan yang unik. Meskipun cairan genetik dinasti itu sulit ditemukan, dan tingkat tertinggi yang diketahui saat ini, ia baru saja dikembangkan. Untuk cairan tingkat 12, tetapi dengan cara ini berlatih, kekuatan bertabur bintang yang mendorong evolusi tingkat kehidupan masih banyak. Itu terlalu mudah. Tabung cairan kultur genetik melambangkan terobosan dalam ranah besar, menggoda dan tak terhentikan. Sehubungan dengan ini, Tuan muda ini tidak perlu menikahimu. Yesuan melihat kegembiraan semut 9 meditasi, senyum tipis, membalikkan tangannya dan mengeluarkan kotak ruang angkasa dari dunia abadi. Setelah dibuka, ada sederet dahak genetik di dalam kotak, dari cairan 10 tingkat, ada satu tabung untuk masing-masing dari 15 tingkatan. Warna ke-6 tabung cairan kultur genetik ini berbeda. Meskipun mereka diam dan diam, ada simbol-simbol kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti nanometer di dalam tabung pada saat kekecewaan. Ketika cahaya sedikit tenggelam, sepertinya seluruh pikiran untuk ditarik masuk dan secara umum. Napas yang terungkap dalam ketidakjelasan bahkan lebih kuat dari tabung, yang membuat orang bernapas dengan stagnasi. Mata semut dan gunung bela diri lurus. 1 hingga 9 tingkatan cairan, dalam dinasti abadi, selama ada kekuatan, Anda bisa mendapatkannya, dan meskipun cairan 10 tingkat telah diformulasikan, tetapi outputnya tidak banyak, pasar hanya sulit ditemukan. Selama pidatonya, Yesuan yang mengangkat kotak ruang angkasa di tangan Yang, ada 6 tabung larutan kultur genetik, yang merupakan satu set. Dari cairan tingkat 10 hingga cairan tingkat 15, semuanya disiapkan oleh Tuan Muda. Seperangkat cairan bermutu tinggi yang telah punah di pasaran, ada beberapa set di tangan Tuan Muda. Ini tidak diragukan lagi menegaskan kata-kata yang diucapkan oleh Yesuan, yang telah menyelesaikan cairan tingkat 15. Selanjutnya, tentu saja, perlu untuk memurnikan cairan tersebut. 3 perangkat pengobatan benar-benar unik, dan bahkan cairan tingkat 15 telah disiapkan. Pernapasan semut meditasi ke-9 berubah dengan cepat, dan jongkok keluar dari belenggu,
kali ini aku benar-benar mati, dan kemudian aku akan mengikuti Tuan yang lebih rendah, bukankah itu janda leluhur? Tuan yang lebih rendah yakin, selesaikan tugasnya. Tempat suci semut neraka tidak diizinkan untuk masuk. Faktanya, ketika tikus angkasa berada di angkasa, jika suku-suku itu menggerakkan pikirannya, Yesuan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki area terlarang tikus angkasa. Tentu saja, Anda dapat memaksa masuk, tetapi dalam kasus itu, Anda harus membawa semut neraka untuk berkumpul dengan kekerasan. Meskipun iblis dan tikus angkasa saat ini dan koalisi dua negara bukannya tanpa kekuatan ini, itu pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Dan semut neraka tidak selalu memiliki leluhur tingkat kosmik dalam tidur, sangat sulit untuk bangun, mengkhawatirkan keberadaan tingkat itu, kecuali jika tidak ada tembakan mayat bayi kepala, jika tidak, tidak ada peluang untuk menang. Mayat bayi tanpa kepala adalah kartu terbesar Yesuan, dan tidak mungkin untuk sering menggunakannya. Oleh karena itu, bagi semut neraka, Yesuan pada dasarnya berencana untuk bergabung dengan tikus angkasa. Dalam hal ini, secara alamiah mustahil untuk memasuki tempat-tempat suci keluarga manusia secara paksa untuk melakukan hal-hal buruk, kecuali jika ada perubahan di tanah suci, dan itu pasti karena Yesuan baru saja berada di semut neraka, dan telah mencapai kesepakatan dengan keluarga, telah menjadi sekutu. Pada saat itu, secara alamiah ada alasan untuk memasuki tempat sucinya. Adapun untuk mengambil kesempatan untuk menyingkirkan sisa-sisa leluhur semut neraka, cukup dengan melihat pesawat. Namun, dalam hal ini Yesuan pasti memiliki bakat internal, semut dan 9 meditasi secara alami adalah kandidat terbaik. Setelah beberapa pertimbangan, keduanya memiliki rencana awal, dan kemudian, Yesuan akan menarik diri dari ruang internal Senongding. Setelah melambaikan Senongding ke dunia abadi, Yesuan sekali lagi memasuki kabinnya sendiri, menggunakan kekuatan komputasi horor dari sistem fagositosis, dan menyimpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan cairan tingkat ke-16 dari obat pewarna darah Senongding Fu, dan segera menjadi terpesona olehnya. Lupa berlalunya waktu, ketika Yesuan memiliki sedikit penghasilan, dia berakhir di kabin dan berjalan keluar dari kabin, hanya untuk menemukan bahwa ladang bintang semut telah tiba. Armada perang salib sedikit direhabilitasi di kekosongan di luar domain bintang semut, dan kemudian benteng berukuran jutaan dibuka di depannya, dan berlayar ke koloni semut. Dibandingkan dengan bintang-bintang dan bahkan kekosongan alam semesta penuh dengan ladang bintang suci tikus, ladang bintang semut itu normal, dan itu tidak normal, itu normal dan berlebihan. Seperti kekosongan, bintang-bintang seperti biasa, tetapi yang aneh adalah bahwa apakah itu tambang yang ditinggalkan atau bintang kehidupan, permukaan tanahnya semua belum dijelajahi, dan hampir tidak ada bangunan buatan. Di permukaan bintang biji, paling banyak ada beberapa lubang, dan bintang kehidupan dengan vitalitas, permukaan tanah adalah lautan, daratan, vegetasi hutan. Saya tidak dapat melihat bangunan sama sekali. Namun pada kenyataannya, planet-planet kehidupan ini memang merupakan tempat tinggal semut-semut dewa. Alasan mengapa saya tidak dapat melihat semut-semut dewa adalah karena mereka semua berada di bawah tanah. Dunia di bawah bintang-bintang dan bintang-bintang adalah sarang semut-semut dewa. Untuk ini, Yesuan dan komandan tingkat tinggi armada, Motaye dan Mo Qigong, telah mengetahui bahwa dengan armada inilah mereka memasuki ladang bintang semut dan melihat bintang-bintang di sepanjang jalan, apakah itu biji yang ditinggalkan atau kehidupan. Bintang-bintang, tabel tanah sebenarnya tidak dapat melihat aktivitas semut-semut dewa, tidak merasa terkejut. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah bahwa mereka bahkan tidak memiliki kapal perang setelah mereka melaju ke ladang bintang semut. Tampaknya seluruh keluarga semut dewa telah sepenuhnya bersembunyi dan menyerah. Biarkan seluruh pasukan perang salib yang besar berbaris langsung ke jalan. Mengenai semua yang terjadi pada tikus luar angkasa, berita itu pasti telah disampaikan kepada semut neraka, dan sekarang situasi di sini begitu aneh, tiba-tiba membuat Yesuan dan yang lainnya ragu, dan beberapa tidak yakin apa yang dilakukan semut neraka. Dari peta bintang, markas semut neraka berada di kehampaan lebih dari 20 juta mil di depan. Kami telah menembus koloni semut lebih dari 10 juta mil, tetapi kami belum pernah melihat neraka. Kapal perang semut, bahkan sosok suku. Di kabin komando atas benteng utama tanda barat, Motaye mengerutkan kening, wajahnya menunjukkan warna ragu, apa obat semut neraka, yang menjual labu. Apakah bintang memiliki pertempuran besar dengan kita? Singkatnya, mereka tidak dapat menjauh dari keluarga seperti keluarga surgawi. Yesuan mengangguk,
dia sangat bertekad, karena dia telah belajar beberapa hal dari semut Jiuming. Tempat suci semut neraka tidak seperti rusa jantan tikus luar angkasa, tetapi ruang kecil yang tersembunyi dan independen. Itu jauh di dalam sarang semut bintang bawah tanah dari base camp keluarga. Dua leluhur-leluhur yang mengeluarkan setetes cairan setiap hari, karena seluruh tubuh terbakar dengan api hitam, tidak dapat dibawa pergi. Semut neraka tidak akan menyerahkan sisa-sisa kedua leluhur ini, jadi kemungkinan migrasi keluarga sama sekali tidak ada. Iblis, rubah, dan teman-teman Tao tikus angkasa, datang ke semut nerakaku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, suara tua yang dalam mengungkapkan suara tua yang agung, datang dari ujung kehampaan di ujung, wajah Mo Xuan, yang berada di sebelah Ye Xuan, berubah seketika. Suara yang hilang berseru, tuan-tuan tanah. Semut neraka benar-benar siap, dan begitu mereka naik, level ini ada. Apa yang ingin mereka lakukan? Bagaimana dengan para penguasa dunia? Jangan lupa, kita sekarang dapat memiliki 4 proyeksi penguasa dunia setiap saat. Ye Xuan tersenyum tipis, tidak takut, langkahnya telah meninggalkan benteng utama di sebelah barat, di belakangnya, Mo Taye dan iblis tingkat tinggi lainnya mengikuti dari dekat. Di armada tikus angkasa dari pasukan kapal perang besar, tikus angkasa dari tikus angkasa, kepala keluarga, milenium, juga membawa tikus angkasa dari beberapa bintang untuk mengambil benteng utama. Berdiri di kehampaan, dukungan tak terlihat. Ye Xuan berkata bahwa 4 tuan tua dari kampnya sendiri, yang datang kapan saja, tampaknya menghitung tikus emas dari keluarga tikus angkasa. Sebelum itu, ada satu generasi kaisar sihir dan nyamuk gila dan nyamuk hantu, dan hari ini, ditambah dia, tepat 4. Proyeksi keempat tuan ini akan datang, dan bahkan jika pihak lain memobilisasi 2 tuan pada saat yang sama, tidak mungkin untuk menimbulkan konfrontasi dengan pasukan, dan belum lagi ancaman tuan semut, hanya 1. Karena itu, kekuatan Ye Xuan sangat bagus. Pada saat ini, dia melangkah keluar dan datang ke dunia luar dari benteng utama armada. Namun, dia tidak berpura-pura berada di pasar tikus angkasa yang rakus, dan melambaikan tangan untuk mengorbankan Shen Nong Ding sendiri. Karena ujung kekosongan di depan bidang bintang, meskipun suara kata-kata itu datang, itu samar-samar mengungkapkan tekanan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik utama, tetapi kekuatan ini belum menjadi ikatan yang substansial, dapat dirasakan, dan dikejutkan. Pikiran tidak membentuk kendala apapun pada sosok itu. Dapat dilihat bahwa penguasa keluarga semut dewa ini seharusnya tidak jahat. Menurut dugaan Ye Xuan, tujuannya seharusnya hanya untuk memulai pembicaraan damai di kejauhan di depan. Di ujung kehampaan, beberapa sosok dengan cepat muncul, dan langkah kaki datang dari kehampaan. Orang-orang kuat ini semuanya adalah semut neraka tingkat tinggi, tetapi pada saat ini mereka belum memanifestasikan denyut nadi berdarah, tetapi manusia. Bentuknya muncul, pemimpinnya adalah penguasa dunia, bernama darah semut, dan tubuhnya memiliki sedikit dispersi, menunjukkan kekuatan tertinggi yang unik dari para elit. Diikuti oleh 2 penguasa domain, leluhur keluarga, ancang dan keluarga kepala, semut tua. Kemudian, itu adalah keluarga biasa dari beberapa semut neraka, dan wilayah kerajaan adalah bintang. Beberapa pendahulu semut neraka, rubah kecil, sopan di sini. Tuan telah muncul, dan tampaknya tidak ada niat untuk bertarung. Hati Ye Xuan bertekad, melengkungkan tangannya ke arah depan kehampaan, dan kemudian dia akan mengambilnya. Kali ini semut neraka, ide asli Tuan bukanlah perang, tetapi berdiskusi dengan semut neraka. Petik 2. Ini rencana besar, mari kita bicarakan secara rinci. Biarkan teman kecil rubah, silakan pindah ke sarang semut bintang leluhur keluargaku. Sisi berlawanan dari kekosongan penguasa kekosongan pembunuhan si pembunuh, orang tua itu mengambil langkah pertama dan menunggumu di sarang semut. Setelah semua, berbalik dengan sekelompok orang kuat semut neraka, datang dengan cepat, berjalan lebih cepat, waktu sebelum dan sesudah kedua belah pihak, bahkan selama 1 menit. Ketika Ye Xuan dan Mo Taye dan yang lainnya kembali ke dunia, ujung kehampaan di depan, tidak ada sosok lain, dan kecepatannya sangat tinggi, kembali ke sarang semut bintang. Mo Taye mengerutkan kening lagi dan berbalik untuk mengingatkan Ye Xuan, sikap pihak lain agak aneh, kamu harus waspada terhadap penipuan. Tidak ada, bagaimana mungkin ada, orang bodoh di tuan tanah. Jika tidak ada preseden untuk tikus angkasa, Tuan Semut Dewa mungkin masih bisa bermain trik, tetapi dengan preseden sebelumnya, apa yang perlu dia pertimbangkan lebih dari itu,
setidaknya, itu tidak akan berhasil sampai kamu memahami alasan sebenarnya mengapa kecelakaan tikus angkasa itu menyerah. Ye Xuan tersenyum ringan, tidak peduli, dan kemudian bersama Mo Taye dan Mo Qigong, mengambil benteng utama ekspedisi barat, dan mengikuti kekosongan di depan. Adapun semua kapal perang lainnya, mereka tetap di tempatnya, yang juga merupakan pernyataan. Di bawah kecepatan langsung penerbangan langsung, tidak lama kemudian munculnya bintang kehidupan yang besar, tetapi permukaan bintang itu masih belum memiliki bangunan, dan semut dewa yang kuat di wilayah utama bintang menunggu di luar atmosfer. Ekspedisi barat berhenti, dan Ye Xuan dan Mo Taye, Mo Qigong, dan kepala tikus dari tikus angkasa, Qian Qian, dan keempat lelaki itu melangkah keluar dari kapal perang dan melarikan diri dengan cara menyeberangi kekosongan secara fisik. Ruang tunggu tikus-tikus mengepalkan tangan mereka dan melengkungkan tangan mereka, berbalik untuk memimpin jalan, dan kemudian melewati atmosfer setelah beberapa saat, memasuki bagian dalam bintang-bintang dan jatuh menuju sebuah lembah besar. Ada sebuah lembah besar di lembah yang dapat memasuki benteng berdiameter 100.000 meter. Di sini, itu adalah pintu masuk ke dunia bawah tanah semut. Setelah masuk, saya menemukan bahwa ruang bawah tanah bahkan lebih besar. Seluruh bintang itu seperti benteng super. Permukaan tanah bintang itu hanya lambung kapal. Bagian dalamnya adalah ruang aktivitas, dan bagian dalam bintang itu berlubang. Di dalamnya, ada dataran, ngarai, dan bahkan lautan, yang menakjubkan. Ada sebuah bangunan di dalam bintang itu, dan kecoa berdarah dari keluarga semut berdarah telah menyiapkan jamuan makan di aula yang megah. Setelah Ye Xuan dan kelompoknya tiba, kelompok lainnya bangkit dan menyapa, dan tuan rumah tamu duduk. Suasananya tampak sangat harmonis, sama sekali tidak seperti pihak-pihak yang bermusuhan dari perang yang akan datang. Setelah duduk, kecoa semut dewa langsung membuka pintu dan mengajukan pertanyaan yang paling penting, kamu, berani bertanya kepada iblis, tuan rubah dan tikus angkasa, apa hubungannya sekarang? Tidak terburu-buru, Ye Xuan melambaikan tangannya dan tersenyum ringan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kali ini, Tuan Muda tidak jahat. Ini adalah Tao keluarga. Sekarang kirimkan dan tunjukkan sikap. Selama pidato, Ye Xuan melambaikan Senong Ding, hanya berukuran 100 kaki, berdiri di tengah kuil, dan kemudian, sesosok bergegas keluar dari dalam, itu adalah semut 9 Ming. Langkah ini bahkan mengejutkan Mo Chiye dan Mo Qigong, kepala patriark tikus angkasa, dan mereka semua. Tuan keluarga semut dewa, semut tua, melihat Senong Ding, tetapi itu adalah kondensat di tengah, dan kemudian garis pandang beralih ke semut di aula. Yang terakhir sengaja membuat beberapa serigala, dan bahkan sedikit cedera, tetapi warnanya bagus, setidaknya dengan keadaan alam semesta kedua, hanya satu napas tersisa, itu adalah dunia yang berbeda. Wajah semut dewa sedikit lebih lambat dan melambaikan tangan, ambil setetes dahak dan pergi untuk sembuh. Kemudian, ketika semut-semut itu pergi, Ye Xuan melambaikan tangan dan mengambil Senong Ding, dan kemudian dia menyerahkan tinjunya kepada Ye Xuan, terima kasih atas bantuanmu. Bagi Taois Qian Kun yang menebus alam semesta kedua, mereka semua hanya memiliki satu napas tersisa. Fakta bahwa orang-orang telah dihapuskan jelas diketahui oleh orang-orang inti tingkat tinggi dari semut neraka. Karena alasan ini, perlu untuk melihat semut 9 ketika saya kembali. Dari ekor, selain kalajengking semut dewa, beberapa semut tingkat tinggi lainnya dari semut neraka juga tampak sedikit lebih lambat. Jika lelaki tua itu menebaknya dengan baik, antara teman kecil dan iblis, tikus angkasa, haruskah sebuah kesepakatan dicapai? Darah semut menyeringai, dan pemandangan itu menyapu kerumunan. Akhirnya, mereka jatuh pada tubuh Ye Xuan, untuk tren umum alam semesta pertama, ada juga hitungan di hati lelaki tua itu. Keluarga surgawi akan kembali cepat atau lambat, dan para pelayan seharusnya tidak memiliki pasir. Jika tidak, nasib masa depan akan tetap sama, tetapi saya tidak akan tahu kesepakatan yang dicapai antara kekuatan beberapa pihak. Apa detailnya? Ini jelas merupakan aturan penyelidikan, niat untuk memasuki kemitraan. Ye Xuan sudah berada di dalam dada, ketika bahkan berkata, kami telah membentuk aliansi. Tentu saja, namanya belum ditetapkan, karena aliansi saat ini dalam keadaan tersembunyi, tidak akan diketahui dunia luar, dan kali ini, maksud Tuan Muda ini adalah berpikir mengirimkan Anda anggota emas semut neraka. Petik 2. Yang disebut anggota emas, mewakili kekuatan, mewakili kelompok etnis yang terhormat dengan anggota emas,
akan memiliki takhta Penatua Emas di kelompok Presbyterian Aliansi. Petik 2. Saat ini, ada 4 Penatua Emas di Liga. Mereka adalah generasi Kaisar Iblis, Nyamuk Gila, Nyamuk dan Hantu Tua, dan pendahulu emas yang jahat dari keluarga tikus angkasa. Kelompok etnis dan kekuatan yang mereka wakili secara alami-alami. Semuanya adalah anggota emas. Petik 2. Anggota emas yang serupa hanya akan dimiliki oleh beberapa kelompok etnis yang tergabung dalam tahap awal aliansi. Jumlahnya tidak akan lebih dari 9. Setelah kelompok etnis, tidak peduli seberapa kuatnya, paling banyak, itu hanya bisa menjadi anggota perak. Di bawah keanggotaan emas, ada anggota perak, anggota perunggu, dan kemudian, anggota biasa yang paling dasar. Petik 2. Sebagai Penatua Emas, pasokan sumber daya aliansi tahunan secara alami berbeda. Tentu saja, ini hanya keuntungan pribadi. Dalam hal kelompok etnis, ketika anggota emas berbagi minat mereka, setiap kali mereka berbagi, dengan anggota biasa, juga berbeda. Petik 2. Jika semut dewa ingin bergabung, pendahulu semut adalah Penatua Emas kelima dari Liga, semut dewa, anggota emas kelima dari Liga, keberadaan yang sama, hanya ada 4 tempat tersisa.